Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Suatu sore di bulan Februari tahun 2004, petugas sekolah di Lepel, Indiana berusaha keras untuk menghubungi Corey Clark karena dia belum menjemput putri sulungnya, Morgan Clark, di sekolah. Ketika tak ada jawaban, mereka mencoba menghubungi teman Corey yang ada dalam daftar kontak. Teman Corey tersebut meminta pihak sekolah untuk memulangkan Morgan bersama anaknya menuju ke rumah susun yang disewa Corey dan suaminya. Setelah dipulangkan, teman Corey pun mencoba mengecek kontrakan Corey. Namun, saat masuk rumahnya, ia menemukan mayat Corey Clark yang berusia 26 tahun dan putrinya yang berusia 4 tahun, Jenna. Siapakah yang melakukan kejahatan keji ini? Langsung saja, simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Carrie Coomer lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1977 di Anderson, Indiana dari pasangan Blaine Coomer dan Christine Fleming. Ia menikah dengan John Chip Clark dan pasangan ini dikaruniai 2 orang putri, Morgan dan Jenna. Jenna lahir pada tanggal 16 April tahun 1999. Mereka tinggal di sebuah rumah susun di Lepel, Indiana. Ibu muda ini berharap dapat membesarkan anak-anaknya dan ingin menjadi seorang konselor. Jenna mengagumi kakak perempuannya dan bersemangat untuk mulai bersekolah pada tahun berikutnya. Namun, semua itu berubah pada tanggal 24 Februari tahun 2004. Pada hari itu, Corey sedang berada di rumah bersama Jenna, sedangkan Morgan sedang bersekolah dan suaminya sedang berada di luar kota untuk bekerja. Corey mendengar ketukan di pintu depan. Ketika dia membuka pintu, seorang pria bertanya padanya apakah dia bisa menggunakan telepon. Corey pun mengizinkannya, jadi pria itu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, pria itu menyerang Corey dan mencoba melakukan pelecehan terhadapnya. Namun aksinya gagal karena Corey melawan, dia tidak dapat menyelesaikan niat jahatnya itu dan menyerang leher Corey dengan pisau lipat. Ketika melihat ke lantai atas, dia melihat Jenna yang berusia 4 tahun menatapnya dengan ngeri. Gadis kecil itu berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi dia jelas bukan tandingan orang jahat yang baru saja membunuh ibunya. Si penyerang dengan mudah mengejar gadis kecil itu dan menyerangnya juga. Setelah selesai dengan aksinya, pria itu mencuri dompet Corey, sejumlah uang tunai, dan beberapa perhiasan. Pria itu kemudian melarikan diri, meninggalkan ibu dan anak perempuannya yang terbaring mati di lantai rumah mereka. Kota Lepel terkejut dengan kejahatan mengerikan yang terjadi hari itu. Para detektif mengkonfirmasi bahwa suami Corey sedang berada di luar kota pada saat kejadian. Tampaknya tidak ada tanda-tanda pemaksaan saat masuk ke tempat kejadian, tetapi ada barang-barang yang hilang. Para detektif juga mencurigai adanya kekerasan seksual karena Corey tidak mengenakan pakaian. Mungkinkah ini adalah sebuah penyerangan rumah yang tidak sengaja? Atau apakah korban memang ditargetkan secara khusus? Bagian 2, penyelidikan. Pada awalnya, pihak kepolisian tidak memiliki tersangka karena tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang memiliki motif untuk membunuh seorang ibu muda dan anaknya secara brutal. Para detektif kemudian menyisir lingkungan sekitar, mencoba menemukan petunjuk. Beberapa tetangga menyebutkan seorang pria berada di lingkungan tersebut baru-baru ini. Dia terlihat mencurigakan. Mereka yakin pria itu berasal dari lokasi konstruksi di dekat sana. Bahkan, seorang tetangga mengatakan, saat itu pria tersebut juga mengetuk pintunya dan meminta untuk menggunakan telepon, namun ia tidak mengizinkannya masuk. Selain itu, saksi mata lain juga mengatakan jika pria tersebut memiliki stiker penyandang cacat pada kendaraan hatchback kecil berwarna gelapnya. Polisi segera mengunjungi lokasi konstruksi mencari seseorang yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh para tetangga. Mereka bertanya,
Apakah ada karyawan yang mengendarai kendaraan hatchback berwarna gelap dengan stiker cacat? Informasi tersebut ternyata cukup bagi beberapa pekerja untuk menunjuk seorang teman kerja mereka, yaitu Frederick Bear. Mandor mereka mengatakan pada para detektif bahwa Fred Bear bekerja pada hari kejadian, namun ia terlihat untuk pergi ke kamar mandi pada tengah hari itu dan tidak kembali selama lebih dari 2 jam. Bukti ini cukup bagi hakim untuk memberikan surat perintah penggeledahan polisi atas rumah Fred Bear. Selama penggeledahan, polisi menemukan sebuah tas ransel kamuflase yang tergeletak di tengah lantai di kamar tidur Fred. Di dalam tas tersebut ditemukan 20 pisau beserta perhiasan dan barang-barang pribadi. Hari itu, tepatnya pada tanggal 26 Februari, polisi menangkap Frederick Michael Bear. Setelah ditahan, Fred Bear mengakui telah melakukan beberapa pemerkosaan dan perampokan. Beberapa perhiasan dan barang pribadi yang ditemukan di dalam ransel adalah milik para korbannya. Ketika ditanya apakah dia membunuh Corey dan Jenna, Fred menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak membuat pengakuan. Fred pada awalnya membantah semua tuduhan yang dilayangkan polisi. Namun, ketika dihadapkan dengan bukti-bukti pencurian dan pelecehan tersebut, akhirnya ia mengakuinya. Beberapa kasus pemerkosaan terbuka di beberapa wilayah Indiana terselesaikan dengan penangkapan Fred Bear. Namun, dia terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut dan mengatakan bahwa dia menjadi sasaran karena dia adalah seorang mantan narapidana. Saya tidak membunuh siapapun. Saya biasanya mabuk dalam perjalanan ke tempat kerja. Tapi saya bukan orang yang suka melakukan kekerasan. Lalu dia melanjutkan alibinya. Saya menangis ketika kupu-kupu yang aneh menabrak kaca depan mobil karena saya mencintai kehidupan. Lalu, apakah saya masuk ke dalam rumah seseorang dan membunuh mereka? Tentu saja tidak, ungkap Frederick Bear di tahun 2004. Namun dalam beberapa minggu, bukti DNA dari mobil Bear terbukti adalah darah Jenna Clark. Fred tidak mengenal Jenna atau orang tuanya dan tidak memiliki penjelasan lain mengapa darahnya ada di dalam mobilnya. Dia kemudian mengubah ceritanya lagi, mengakui kejahatannya, tetapi mengaku bila dia mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk membunuh ibu dan anak itu. Dia juga mengaku sedang dalam pengaruh obat-obatan pada saat pembunuhan tersebut. Sambil menunggu persidangan, jaksa penuntut mengumumkan bahwa ia berencana untuk menuntut hukuman mati terhadap Frederick Michael Bear. Sementara itu, jaksa penuntut diberikan rekaman telepon antara Fred Bear dan seorang anggota keluarga. Fred mengatakan telah berbohong pada para dokter penyelidik dan dia telah merencanakan semua jawabannya sebelum bertemu dengan mereka. Dia meminta bantuan anggota keluarganya agar mengatakan sesuai arahan Fred. Terlepas dari pengungkapan ini, tim pembela Fred mengajukan pembelaan jika ia bersalah, tetapi sakit jiwa. Saat itu warga Indiana geger dan sangat marah ketika mengetahui bahwa Frederick Bear ternyata memiliki sejarah pernah keluar masuk penjara dan seharusnya dia tidak dibebaskan di jalanan untuk melakukan semua aksi kejinya itu. Bagian 3, Frederick Michael Bear. Frederick Michael Bear lahir pada bulan Oktober tahun 1971. Fred adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dia hanya pernah bertemu dengan ayahnya 1 kali dan tentu saja tidak memiliki figur seorang ayah. Ayah tirinya, David Bear, mengadopsinya saat ia berusia 4 tahun. Keluarga tersebut tinggal di Decatur, Illinois hingga di akhir tahun 70-an mereka pindah ke Indianapolis. Menurut Fred, saat itulah keluarganya mulai berantakan. Dia sangat dekat dengan kakak perempuan tertuanya, Evelyn Green, tetapi dia dibunuh di rumahnya pada tahun 1983. Fred sangat terpukul atas kehilangan saudara perempuannya dan mulai lepas kendali. Dia mulai menggunakan obat-obatan keras. Dia ditangkap beberapa kali saat masih remaja dan dikirim ke rehabilitasi narkoba rawat inap setidaknya 2 kali. Pada tahun 1992, Fred melakukan perampokan rumah saat sedang sakau. Dia pernah dihukum karena perampokan dan kecerobohan kriminal, sehingga tuduhan ini membuatnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Departemen Pemasyarakatan Indiana. Pada tahun 2000, Fred meminta pemindahan ke program transisi komunitas, tetapi permintaan ini ditolak. Hakim mengutip 32 catatan pelanggarannya selama di penjara. Kemudian pada bulan Juni tahun 2003,
dia dibebaskan ke program transisi komunitas. Saat itulah dia mulai melakukan berbagai perampokan, pelecehan seksual, dan akhirnya pembunuhan terhadap 2 orang yang tidak bersalah, yaitu Corey dan Jenna. Masyarakat marah karena dia tidak ditahan di penjara setelah menunjukkan ketidakpedulian yang kronis terhadap orang lain dan hukum. Pada bulan Juni tahun 2004, Frederick Bear menelan sebuah kunci yang dicuri dari seorang penjaga. Hasil ronsen menunjukkan bahwa kunci tersebut berada di dalam sistem pencernaannya. Pihak berwenang menunggu sampai kunci tersebut hilang, lalu mengulangi ronsen keesokan harinya. Kali ini kuncinya tidak ada. Jadi pencarian dilakukan di toilet Fred dan kunci ditemukan di saluran pembuangan miliknya. Frederick Bear kemudian didakwa melarikan diri, mengingat dia sudah menghadapi beberapa dakwaan pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Fred dihukum karena pemerkosaan di Hamilton County dan dijatuhi hukuman 80 tahun penjara. Dia dihukum atas 3 tuduhan perampokan di Marion County yang mengakibatkan 18 tahun penjara. Dia menerima 40 tahun penjara lagi untuk 2 tuduhan tindakan kriminal yang menyimpang di Hamilton County. Untuk perampokan di Hamilton County, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun lagi. Hanya untuk kejahatan-kejahatan ini, tidak termasuk pembunuhan dan perampokan terhadap Corey dan Jenna Clark, Fred sudah terancam hukuman 158 tahun penjara. Bagian 4, pengadilan bagi Fred. Selama pemilihan juri, jaksa penuntut melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa Fred bersalah, namun dia sakit jiwa dan kegilaan hukum adalah sama. Dia juga mengatakan di depan para calon juri bahwa hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat suatu hari nanti bisa saja dihapuskan di Indiana. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Clark lebih memilih hukuman mati. Namun pihak pembela mengajukan keberatan atas hal ini dan pada saat itu hakim menolak keberatan tersebut. Seorang juri dipilih dan kasus ini disidangkan pada tahun 2006. Tuntutannya termasuk bukti DNA yang ditemukan di kendaraan Fred, senjata yang disita, identifikasi oleh para tetangga bahwa dia pernah terlihat di lingkungan itu, dan pengakuannya sendiri atas kejahatan tersebut. Fred tidak lagi menyangka bahwa ia adalah seorang pembunuh, tetapi pembelaannya berfokus pada pembuktian bahwa ia mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan kejahatan tersebut. George Parker bersaksi bahwa dia telah memeriksa Fred dan mendiagnosisnya dengan gangguan psikotik. Dia juga menjelaskan bahwa Fred memiliki sejarah panjang dalam penyalahgunaan obat-obatan keras. Parker bersaksi bahwa penyalahgunaan metamfetamin yang dilakukan Fred adalah sesuatu yang akan mengganggu kesehatan mentalnya, yang kemungkinan besar mengarah pada psikosis pada saat kejahatan itu terjadi. Pihak penuntut menangkis klaim tersebut lewat dengan alasan bahwa ia sedang dalam masa pembebasan bersyarat dan menjalani tes narkoba secara rutin. Ahli toksikologi Dr. Michael Evans bersaksi bahwa darah dari Frederick Bear yang diambil 38 jam setelah pembunuhan menunjukkan adanya penyalahgunaan ganja, tetapi dinyatakan negatif untuk metamfetamin. Ada penundaan selama 13 bulan antara saat darahnya diambil dan proses pengujian, sehingga para pemeriksa tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan klaimnya yang mengatakan bahwa ia telah mengkonsumsi metamfetamin. Pihak penuntut menentang klaim Fred tentang penyakit mental dengan memutar rekaman panggilan telepon kepada anggota keluarganya saat menunggu persidangan. Pihak penuntut percaya bahwa hal ini membuktikan bahwa Fred adalah seorang manipulator. Para ahli dari pihak penuntut menyatakan bahwa Fred tidak memenuhi standar sebagai penderita gangguan jiwa. Hanya butuh waktu kurang dari 4 jam bagi juri untuk memutuskan bahwa Frederick Michael Bear bersalah atas pembunuhan serta penyekapan dan perampokan. Untuk dakwaan penyekapan, Fred dijatuhi hukuman tambahan 2 tahun penjara dan 20 tahun penjara untuk perampokan. Untuk kasus pembunuhan, tahap hukuman dalam persidangan mulai memutuskan apakah Fred Bear akan menghadapi hukuman suntik mati atau penjara seumur hidup. Jaksa menyebutkan 5 hal yang memberatkan: pembunuhan ketika melakukan percobaan pemerkosaan, pembunuhan ketika melakukan perampokan, pembunuhan terhadap 2 orang,
melakukan 2 pembunuhan ketika dalam masa pembebasan bersyarat dan pembunuhan terhadap seorang anak di bawah umur. Pihak pembela menghadirkan 1 orang saksi, Dr. Mark Cunningham. Selama lebih dari 7 jam, Dr. Cunningham membahas tentang ibunya yang menderita kanker saat hamil dan mengkonsumsi obat kemoterapi. Dia juga mengkonsumsi alkohol saat hamil. Fred terlahir dalam keadaan lemah dan kekurangan berat badan serta mengalami kekurangan gizi saat kecil. Dokter itu juga mengatakan Fred mengalami kesulitan di sekolah, menghabiskan waktu di dalam dan di luar panti asuhan, memiliki riwayat cedera kepala, dan bahwa dia telah menyalahgunakan berbagai obat termasuk alkohol, inhalensia, metamfetamin, dan obat-obatan lainnya yang menyebabkan kerusakan parah pada otak Fred. Pembela tidak bertanya kepada dokter apakah klien mereka memenuhi standar untuk sakit jiwa. Bagian 5. Akhir hidup Fred. Pada tanggal 9 Juni tahun 2005, juri yang sama memimpin sidang sebelumnya akhirnya menyatakan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Fred Bear. Saat dijatuhi hukuman mati, Frederick Bear dengan cepat menjadi terpidana mati yang paling dibenci. Tidak ada yang menyukainya karena sifat kejahatannya dan usia Jenna Clark yang masih muda. Fred Bear mengurung diri di dalam selnya selama 23 jam sehari. Dia ditampilkan dalam sebuah film dokumenter tentang hukuman mati di Indiana bersama Sir Trevor McDonald. Dia diperlihatkan sedang bermain dengan seekor kucing hitam yang diizinkan untuk dipelihara di dalam selnya. Dia berbicara tentang rutinitas olahraganya dan sahabat penanya di Jerman. Fred berkata bila dia senang dihukum mati karena selnya dipisahkan dari narapidana lain yang mungkin dapat membunuhnya kapan saja. Frederick Bear telah menghabiskan sebagian besar upaya bandingnya pada tahun 2018. Pengadilan Banding Distrik ke-7 Amerika Serikat membatalkan hukuman matinya pada tahun 2018 dengan alasan pembelaan yang tidak efektif. Pengadilan memutuskan bahwa pembela Fred yang asli gagal untuk mengajukan keberatan atas komentar yang tidak pantas dari jaksa penuntut selama pemilihan juri, termasuk menyesatkan juri untuk percaya dengan gangguan jiwa dan kegilaannya. Negara bagian bersiap untuk mengupayakan hukuman mati lagi selama peninjauan kembali, tetapi keluarga Clark meminta agar mereka terhindar dari tahun-tahun banding di masa depan saat Fred berjuang melawan hukuman mati. Keluarga tersebut telah melalui berbagai upaya banding, terus-menerus mengulangi trauma yang telah mereka alami dan tidak ingin memulai proses ini dari awal lagi. Dengan permintaan ini, Fred Bear diberikan perjanjian pembelaan. Dia dibebaskan dari hukuman mati, namun dia tetap harus menjalani kehidupannya di penjara umum selama 2 masa hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sebagai tambahan dari hampir 200 tahun yang dia jalani untuk kejahatannya yang lain. Pada akhirnya, Frederick Michael Bear akan mati di penjara, tapi bukan dengan suntikan mematikan. Mungkin dia akan mati karena usia tua, atau mungkin menjadi target kekerasan di penjara umum. Begitulah akhir dari kisah Fred. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.